Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khoiria dari Tadris Biologi A4 dengan nomor induk mahasiswa 200181060011. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang daur karbon. Daur karbon dan oksigen merupakan siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Secara khusus, siklus ini merupakan siklus biogeokimia yang merupakan makhluk hidup atau bio, proses di dalam bumi atau geo, dan reaksi kimia atau kimia. Daur karbon dan oksigen terbagi dalam 4 proses, yaitu yang pertama fotosintesis, yang kedua respirasi, yang ketiga kebakaran, yang keempat yaitu dekomposisi. Yang pertama yaitu fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan untuk memperoleh energi dan makanan yang terjadi di dalam klorofil. Selama proses ini, tumbuhan mengambil karbon dioksida atau CO2 dari udara yang menyerap air atau H2O melalui akar-akarnya. Adanya klorofil pada daun serta dengan energi yang diperoleh dari matahari. CO2 dan HO2 dibuat menjadi oksigen atau O2. Gula dan uap air HO2 atau HO2. O2 diperoleh oleh tumbuhan ke atmosfer sebagai hasil sampingan. Yang kedua yaitu respirasi. Hewan dan tumbuhan memerlukan energi dalam kehidupannya. Energi diperoleh melalui proses yang disebut respirasi atau yang lebih dikenal dengan pernapasan. Respirasi ini melibatkan pemecahan gula atau karbohidrat dan oksigen atau O2. Hewan dan tumbuhan akan mengambil oksigen dari atmosfer atau udara dan melakukan proses pemecahan karbohidrat. Proses ini akan menghasilkan CO2, air, dan energi. CO2 menjadi hasil sampingan dari proses ini dan dilepaskan kembali ke udara. Tumbuhan melakukan respirasi sepanjang waktu, namun dapat melakukan fotosintesis sepanjang waktu siang atau selama ada penyinaran. Yang ketiga yaitu kebakaran. Proses kebakaran dalam muncul secara alami di alam. Contohnya erupsi gunung berapi dalam peristiwa kebakaran alam ini. CO2 akan dilepas ke atmosfer. Saat ini banyak kegiatan manusia yang meninggalkan jumlah polutan di udara termasuk CO2 seperti asap mobil, pabrik, pembakaran kayu, tambang, energi dan nuklir dan lain-lain. Semua aktivitas ini dibarengi dengan sikap yang tidak bertanggung jawab meninggalkan semua gas berbahaya di udara dan menyumbang pada pemanasan global. Yang keempat yaitu dekomposisi. Dekomposisi terjadi pada organisme yang telah mati dari organisme uniseluler hingga multiseluler yang kompleks. Dekomposer terdiri atas serangga, jamur, dan bakteri. Dekomposisi artinya pemecahan komponen seluler dari organisme atau bagian organisme yang telah mati menjadi unsur dasarnya. Unsur ini termasuk di dalamnya adalah air, kalsium, nitrogen, karbon, dan oksigen. Dekomposer membantu melepaskan oksigen dan karbon dioksida ke udara sebagai hasil sampingan proses metabolismenya.